أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan pertolongan kita kepada semuanya untuk kita bisa berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf al-Firqatin Najiyah sampai akhir hayat kita kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Mahad Al-Kautsar dan menjaganya min kulli su'in wa makruh. Nah, kita mulai pembahasan pada hari ini tentang mafasidus syirki wa adraruhu. Setelah pembahasan tentang masalah fenomena kesyirikan dan juga berkaitan dengan macam-macam kesyirikan, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala membawakan pembahasan kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya ataupun madarat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga masih ada kaitan dengan pembahasan tentang at-tauhid. Setelah beliau menjelaskan tentang tauhid, fawaid dan sebagainya, dibahas lawannya. Ya, kalau kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya, kedudukannya, serta dampak positif daripada at-tauhid, maka kita harus juga tahu apa saja bahaya kesyirikan dan juga kerusakan, dampak-dampak negatif daripada kesyirikan tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, di sini beliau menukil, nanti akan ada rujukannya. Kata beliau, inna li syirki mafasida wa adraran katsiratan fi hayatil fardi wal mujtama. Sesungguhnya kesyirikan itu banyak mendatangkan kerusakan, dampak-dampak negatif yang sangat banyak sekali. Secara kaidah umum, setiap maksiat itu mendatangkan bencana, bala, banyak dampak negatifnya. Apalagi kesyirikan yang merupakan maksiat yang paling maksiat, kezaliman yang paling zalim, dan seterusnya. Pasti banyak kerusakannya, dampak negatifnya dalam kehidupan individu ataupun masyarakat ataupun negara. Namun di sini disebutkan yang paling berbahaya dari bahaya-bahaya kesyirikan. Banyak sekali sekarang bahaya-bahaya kesyirikan. Cuma ini
ahammuha, yang paling berbahaya, yang pertama, asyirku mahanatun lil insaniyah. Bahwasanya kesyirikan itu adalah bentuk kehinaan, mahana, atau dhulun, kehinaan bagi manusia itu sendiri. Yang berbuat syirik itu telah menghinakan dia sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Innahu ihanatun li karamatil insan. Kesyirikan merupakan bentuk pelecehan, penghinaan terhadap kedudukan, kehormatan, kemuliaan manusia. Wanhitatun li qadari, bentuk merendahkan martabat wa manzilati, kedudukannya. Kenapa demikian? Faqad istakhlafahu Allahu fil ardi wa karramahu wa alamul asma'a kullah. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa, pemakmur muka bumi, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memuliakan manusia di atas muka bumi, wa 'allamul asma'a kullah wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia makmurkan. Allah tundukkan itu semuanya untuk kepentingan, kemaslahatan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa yang di atas muka bumi ini untuk kalian. Untuk apa? Manusia manfaatkan sebaik-baiknya. Manusia penguasa. Wa ja'ala lahu siyada ala kulli ma fi hadzal kaun. Allah menempatkan manusia sebagai tuannya atau tuannya bumi ini, sebagai penghuni, penduduk muka bumi ini yang Allah muliakan. Walakinnahu jahila qadra nafsihi. Namun banyak dari manusia yang tidak tahu kedudukan dirinya. Wa ja'ala ba'dhu anasiri hadzal kaun ilahan ma'budan yakhdha' lahu wa yadhil. Namun sebagian orang atau bahkan banyak dari manusia yang tidak mengetahui kedudukan dirinya tersebut menjadikan makhluk-makhluk ciptaan Allah sebagai sesembahannya, yang dia tunduk, dia merendahkan diri kepada makhluk tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ayu ihana lil insan akthar min an yara ila yaumina hadha min malayin min al bashar fil hind ya'buduna al baqar allati khalaqaha Allah lil insan. Penghinaan yang mana lagi yang lebih dahsyat dibandingkan ketika seseorang itu melihat bagaimana ratusan juta manusia yang Allah asalnya muliakan dengan kedudukannya, dengan akal pikirannya. Namun mereka sendiri melecehkan, merendahkan diri mereka dengan apa? Seperti di India menyembah sapi yang Allah ciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun nggak usah jauh-jauh ke India, ke negeri kita ada orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Mereka naudzubillahi min dzalik menyembah kerbau yang merupakan lambang kejahilan, kebodohan. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami akan memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke neraka jahanam. Mereka punya hati, akal pikiran, namun tidak mereka gunakan untuk memikirkan kebenaran, tidak digunakan untuk
berpegang dengan kebenaran. Mereka punya mata tidak untuk melihat kebenaran, mereka punya telinga tidak untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi antaranya tadi, mereka menyembah binatang ternak tersebut, yang padahal itu Allah ciptakan untuk mereka manfaatkan, bukan untuk mereka sembah. Kata beliau, litakhdimah wahya sahih. Sapi misalnya atau kerbau Allah ciptakan agar mereka dimanfaatkan oleh manusia. Kalau kerbau misalnya untuk bajak sawah, bukan untuk dijadikan sesembahan, diambil barokah, bahkan na'udzubillah min dzalik, kotorannya pun diambil barokah. Ainal ukur. Ya. Jadi sekali lagi, penghinaan terhadap kedudukan manusia yang Allah ciptakan, yang Allah muliakan di atas muka bumi ini. Ditahdima wahya sahih, untuk manusia memanfaatkan sapi tersebut dalam keadaan sehat walafiat, wa yaquluha wa hiya dhabihah, dan untuk manusia itu memakan sapi tersebut setelah disembelih. Kemudian juga yang lain, summa tara ba'dal muslimin yaqufuna ala kuburil mauta. Engkau melihat sebagian kaum muslimin, mereka menyembah wali-wali yang telah mati, iktikaf di kuburan-kuburan wali-wali yang telah mati. Wa yas'alunahum hajatihim, minta-minta kepada mereka kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa hum abidun misluhum, padahal yang diminta sama kedudukannya manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'ah, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madhar. Manusia secara umum kalau sudah mati nggak bisa berbuat apa-apa. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Kata Rasul, apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputus semua amal perbuatannya. Makanya ketika dia mati, siapa yang memandikannya? Kalau dia masih hidup, bisa mandi sendiri. Tapi kalau sudah mati, siapa yang memandikan? Ya yang masih hidup. Siapa yang mengkafaninya? Siapa yang mensolatinya? Siapa yang membawanya ke pemakaman? Siapa yang menguburkannya? Yang masih hidup. Kok setelah dikubur, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala? Ainal ukur. Ini sekali lagi bentuk penghinaan terhadap kedudukan manusia yang Allah muliakan, diantaranya dengan akal yang sehat, dengan fitrah yang salim. Di antaranya kata beliau, Fal Husain radhiyallahu anhu, cucunya Rasul Al Husain, yang Rasul jamin masuk surga, namun tetap kedudukannya sebagai manusia. Fal Husain radhiyallahu anhu lam yastati, mungkin kalau sekedar salah cetak, mungkin dia lam yastati tanpa ya, karena majzum, lam yastati an yamna an nafsi al-qatah. Husain yang disembah oleh orang Syiah Rafidah qatalahumullah. Mereka memang kalau kata para ulama kelompok Syiah Rafidah, kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf, beliau mengatakan Asy-Syi'atur Rafidah, seandainya mereka binatang, mereka itu seperti keledai. Orang yang paling bodoh di atas muka bumi, yang paling dungu di atas muka bumi. Di antaranya mereka menyembah Al-Husain, sedangkan mereka sendiri tahu Husain itu terbunuh. Ya. Kalau misalnya mereka pakai akal yang sehat, masih punya akal, nggak mungkin mereka menyembah Husain. Kenapa? Sesembahan kok terbunuh. Ya. Katanya punya kedudukan sebagaimana Al-Ilah Rabbul Alamin, kok terbunuh? Ainal uqul. Kata beliau, Fal Husain radhiyallahu anhu lam yastati an yamna an nafsi al-qatra. Al-Husain radhiyallahu anhu tidak sanggup untuk mencegah dari terbunuhnya beliau sendiri. Tidak bisa mencegah kemudaratan terhadap diri beliau sendiri. Bagaimana disembah? Fakaifa yadfa an ghairi al-bala.
Maka bagaimana mungkin beliau bisa mencegah orang lain dari kemadaratan? Sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, mereka senantiasa beristighosah ber-Al-Husain, Al-Husain wal Husain dan seterusnya. Bahkan kalau kita pernah lihat mungkin ada ikat kepala mereka tulisannya ya Husain, istighosah kepada Al-Husain, pada Husain sendiri terbunuh. Bagaimana akan bisa membantu orang yang masih hidup? Fakaifa yadfa'an ghairi al-bala wa yajlibun nafa' wal amwat yahtajun ila du'ail ahya. Demikian pula orang yang telah mati. Di antaranya wali-wali tersebut butuh kepada doanya yang masih hidup. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang mati butuh doa orang yang masih hidup. Buktinya disolati, di situ ada doa. Ya. Demikian pula ketika di pemakaman, Rasul SAW mengajarkan doa ketika sudah disemayamkan jenazah itu, Allahumma istaghfiru li akhikum was'allahu tasbit fa innal ana yus'al. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian yang telah meninggal dunia. Mereka butuh doa yang masih hidup. Bukan malah sebaliknya, yang hidup butuh doa yang telah meninggal dunia. Ainal ukul. Fanahnu nad'ulah, kita yang masih hidup mendoakan mereka. Wala nad'uhum min dunillah, bukan kita minta-minta kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka tidak menciptakan sedikit pun, bahkan mereka diciptakan. Yang wajib disembah, yang harus disembah, yang bisa menciptakan alam semesta. Itu kaidahnya. Sebagaimana sudah kita lewati kaidah tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Dalam artian yang meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, maka harus dia menyembah Allah tersebut. Bukan sebaliknya. Dalam artian yang tidak bisa menciptakan tidak boleh disembah selain Allah. Wahum yukhlaqun. Sedangkan yang disembah itu oleh mereka tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tidakkah mereka pahami bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Demikian pula Allah berfirman, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayr aw tahwi birrihu ila makanin sahih. Barang siapa menyekutukan Allah, maka dia perumpamaannya seperti orang yang jatuh dari langit, kemudian disambar oleh seekor burung, atau dia dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ayat ini Rasul pernah baca setelah menjelaskan tentang rohnya orang kafir ketika dicabut oleh malakul maut, kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat yang lain sampai mau menuju ke langit yang pertama, namun tidak dibukakan langit tersebut, kemudian dilempar ataupun ke bawah bumi. Ini bahayanya asyirik. Allah telah ciptakan manusia dalam keadaan mulia, Allah dudukkan dalam kedudukan yang tinggi, namun mereka yang melecehkan, merendahkan martabat mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah berfirman, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safil. Awalnya, asalnya Allah ciptakan mereka dalam sebaik-baik penciptaan, namun mereka sendirilah yang menjadikan terhina. Tsumma radadnahu asfala safil. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, dari mafasid asyirki, kerusakan kesyirikan dan juga bahaya dampak negatif kesyirikan, asyirku wikrul khurafati wal abatil.
syirik itu sarangnya khurafat atau gudangnya khurafat dan kebatilan-kebatilan. Khurafat ini artinya sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kalau dongeng-dongeng itu dongeng yang fiktif. Nah, dan juga tidak masuk akal yang sehat atau fitrah yang salimah. Di anna alladhi ya'taqid biwujudin mu'assirin ghairillah fil kauni minal kawakib awil jinni awil ashbah awil arwah yusbihu aqluhu musta'iddan likulli khurafatin. Orang yang mempercayai adanya makhluk yang bisa mengatur alam semesta selain Allah, entah dari bintang-bintang atau dari jin atau dari penampakan-penampakan ataupun dari arwah-arwah, ya, yang dimaksud arwah adalah jin-jin dan sebagainya. Yusbihu aqlu musta'iddan likulli khurafatin, maka akalnya itu akan menerima segala bentuk khurafat. Ada Nyi Roro Kidul dipercayai, ya, nanti ada kisah apa saja, naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang akalnya sudah berkarat dengan kesyirikan. Cerita-cerita fiktif-fiktif seperti itu langsung saja sami'na wa sadaqna, naudzubillahi min dzalik. Wa tasdiqi kulli dajjalin, dan akan membenarkan semua pendusta dajjal. Naudzubillahi min dzalik. Wa bihadza yurawash fil mujtama asyirku bidha'atul kahana wal arrafin was sahrati wal munajjimin wa asbahihim mimman yad'una ilmal ghaib alladzi la ya'lamuhu illallah. Maka itulah di masyarakat, terutama di masyarakat kita, laris manis kesyirikan, ya, barang dagangannya para dukun, para peramal, tukang-tukang sihir, paranormal, dan yang semisal mereka yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, padahal tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak usah jauh-jauh di masyarakat kita, banyak cerita-cerita khurafat, banyak cerita-cerita yang batil. Itu semuanya sebab utamanya karena sudah bersarang kesyirikan dalam benak, otak, dan akal hati mereka, sehingga mereka mudah percaya dengan khurafat-khurafat tersebut. Maka dakwah tauhid harus terus didengungkan. Kama yashi'u fi misli hadzal mujtama' ihmalul asbab wa sunanil kauniyah. Sebagaimana telah menyebar di masyarakat seperti tadi, meremehkan mengambil sebab usaha. Contoh, mungkin ya sebagian orang yang sudah terkena penyakit kesyirikan, khurafat, mereka kalau sakit lebih percaya kepada dukun daripada dokter. Padahal secara akal sehat, fitratus salimah, ya, orang yang sakit datang ke dokter. Bagaimana dokter belajar tahun-tahunan, ya, meneliti sebab akibat dari obat dan penyakit dan seterusnya. Namun mereka lebih percaya kepada, ya, mungkin dulu ada batu ponari dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Ini karena sekali lagi dampak negatif kesyirikan. Mereka menanggalkan akal pikiran mereka. Syirik merupakan wikul khurafat, sarangnya khurafat. Nah, yang ketiga, asyirku dzulmun adzim, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini sebagaimana dalam surat Luqman, dalam wasiat Luqman kepada putranya, wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya ketika memberikan wejangan wasiat. Apa wasiat Luqman yang pertama? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar.
Dzulmun lil haqiqah, kezaliman pada sesuatu hakikat. Yang dimaksud ini adalah li'anna a'dhamal haqa'iq alla ilaha illallah. Dimaksud kezaliman di sini adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wala rabba ghairahu, tidak ada sesembahan, tidak ada Rabb selain Allah. Itu hakikat yang paling wadih, yang paling jelas. Wala hukma siwa, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Walakinnal musyrik ittakhadha ghairallah ilaha. Namun orang musyrik menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Wabtagha ghairahu hakama, dan menjadikan selain Allah sebagai pemutus hukum, pembuat hukum. Ini sudah kita sering sampaikan dan terus akan kita ulang. Berhukum dengan selain hukum Allah ada perincian hukumnya. Bisa syirik besar, kufur besar, bisa juga kufur kecil. Ya, dilihat dari sisi yang berhukum tersebut, tidak mutlak kufur besar, syirik besar, sebagaimana keyakinan pemikiran kelompok Al-Khawarij. Wasyirku dzulmun linnafsi, kesyirikan juga bentuk mendolimi diri sendiri. Li'annal musyrik ja'ala nafsahu abdan li makhlukin mislihi. Karena orang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba bagi makhluk yang semisal dengan dirinya. Ya. Padahal satu derajat. Tidak boleh ada yang disembah dari makhluk tersebut. Auduna, bahkan ada yang menyembah selain daripada makhluk yang sederajat darinya, lebih rendah derajat daripada dia, yaitu binatang tadi, atau pohon keramat, atau keris yang dikeramatkan, dan seterusnya. Wa qad khalaqahallahu hurran, padahal Allah menciptakan dirinya sebagai orang yang merdeka, yang hanya menyembah kepada Rabbul Alamin, tidak menyembah kepada makhluk semisalnya. Ini yang sudah kita sampaikan pada penjelasan tentang keutamaan kedudukan at-tauhid. Bahwasanya tauhid itu memerdekakan manusia dari perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu ketika mendatangi Panglima Persia Rustum, ya, di markasnya. Dengan gagah berani dia mengatakan, innallaha ibta'atsana linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan kalian dari penyembahan kepada makhluk, kepada hamba, menuju kepada penyembahan kepada Rabbnya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dikid dunya ila si'atil akhirah, dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat. Ini at-tauhid menjadikan manusia itu hur, merdeka. Dan ini juga prinsip dalam hidup kita. Kita ini manusia yang hur. Jangan kita ini mau diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka, ustadz ataupun mudir ataupun yang memiliki kekuasaan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Harus kita punya prinsip. Kita hanya tunduk kepada Allah. Tunduk kepada perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi qala Allah wa qala Rasul, tidak boleh kita sami'na wa ta'na kepadanya dalam hal yang maksiat tadi. Jangan sebagaimana kelompok hizbiyin, kelompok harakiyin, kelompok teroris khawarij yang wala wal bara mereka kepada pemimpin mereka, kepada ustadz tokoh mereka, seperti mayit dalam penanganan orang yang memandikannya. Mayit, ya namanya mayit, dimandikan, dibolak-balik kemana saja, sami'na wa ta'na, nggak bisa melawan dia. Jangan seperti itu.
Kita punya prinsip, nahnu ahrar. Kita itu manusia merdeka. Tidak mau kita diperbudak oleh siapapun. Yang menyelisihi qala Allah wa qala Rasul, tidak boleh kita sami'na wa ta'na kepadanya, tidak boleh kita mengikutinya. Siapapun orang tersebut. Meskipun kita diintimidasi, kita diteror, kita dimusuhi dan sebagainya, kita ahrar, kita merdeka. Ya. Mungkin dulunya suka menyuplai dana. Ketika kita nggak mau sami'na wa ta'na, di stop dana itu. Kita yakin Allah Ar-Razzaq, yang berikan rezeki itu Allah. Kita itu budak, hambanya Allah. Dan Allah yang mengatur semuanya. Dan Allah yang maha memberikan rezeki. Jangan takut kepada orang-orang yang suka menteror tersebut. Sekali lagi, ini salah satu buah manis atau menjadikan kita manusia yang merdeka. Kita punya pilihan. Kalau emang itu salah, kita tidak boleh mengikutinya, tidak boleh menerimanya. Sekali lagi, orang yang bertauhid beda dengan orang yang berbuat syirik. Kalau yang berbuat syirik, dia ketergantungannya hanya kepada selain, atau ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi, waqad khalaqahallahu hurran. Allah menciptakan manusia dalam keadaan merdeka. Harus punya prinsip seperti ini. Seorang dai, seorang ustaz, seorang talibul ilmi, biar tidak disetir oleh manusia-manusia yang memang mereka punya prinsip sebagaimana kelompok harokiyin, kelompok hizbiyin yang wala wal baroknya di atas hawa nafsu mereka, yang nggak cocok sama hawa nafsu mereka singkirkan dan sebagainya, meskipun sebaik-baik manusia dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj dan seterusnya. Sekali lagi, nahnu ahrar. Meskipun terkadang harus betul-betul bersabar, karena mereka juga punya makar-makar jahat, punya rencana-rencana jahat, namun yakini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pasti akan balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Ana teringat dengan sebuah syair yang sangat indah, yang perlu kita jadikan prinsip juga tentang masalah kita ini ahrar, kita ini orang-orang yang merdeka. Kata seorang penyair Arab, la taskini ka'san naimi bidillatin bal fastini bil izi ka'sal handoli. La taskini ka'san naim bidillatin. Jangan engkau memberikan aku minuman kenikmatan, namun aku harus menghinakan diri kepadamu. Latas ini ka'san naimi bidillati. Jangan engkau memberikan aku segelas, mungkin kalau terjemahannya latas ini, jangan engkau memberikan aku minum dengan segelas kenikmatan, namun dengan kehinaan. Dengan aku harus menghinakan kepada diri, harus sami'na wa ta'na dalam segala hal, meskipun batil, na'udzubillah min dzalik. Bal fasqini bil izzi ka'sal handoni. Namun berikanlah aku minuman kemuliaan, kemerdekaan, meskipun harus dengan segelas air jamu yang pahit misalnya. Ini prinsip bagi kita. Meskipun kita harus sekali lagi mendapatkan banyak kepahitan, tidak ada masalah. Yang penting kita ahrar, merdeka, mulia. Jangan karena fulus, jangan karena dana, kita harus tunduk kepada kebatilan ataupun ahli batil. Kita harus sami'na wa ta'na kepada mereka. Makanya para ulama pun mentahdzir dari makar-makar hizbiyin, harokiyin, yang mereka terkadang suka mengucurkan dana, tapi di belakangnya harus kita sami'na wa ta'na kepada mereka. Tauhid menjadikan kita ahrar,
merdeka, tentunya di atas kebenaran. Sekali lagi, ini syair yang sangat indah dari seorang yang punya kemuliaan. La tasqini ka'san naimi bidzillatin bal fasqini bil izzi ka'sal hamdali. Kemudian kata beliau, wasyirku dzulmun lil ghair, kesyirikan juga kedzaliman terhadap yang lainnya. Li'anna man asyraka billah ghairahu faqad dzalama haitsu a'tahu minal haqqi ma laysa lahu. Kesyirikan kedzaliman terhadap yang lain karena orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan menyembah kepada selain Allah, maka dia telah menempatkan penyembahan peribadahan kepada manusia, makhluk yang tidak berhak untuk disembah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian yang keempat di antara dampak negatif kesyirikan, asyirku masdarul makhawif wal auham. Syirik merupakan sumber ketakutan dan al-auham, iguan-iguan yang tidak benar, atau istilah kita itu halu, yang suka berhalusinasi, takut dengan bayangan sendiri. Fa innal ladzi yaqbal aqluhu al-khurafat wa yusaddiq al-abatila yusbihu khaifan min jihatin syatta. Orang yang akalnya menerima khurafat dan membenarkan kebatilan, maka dia akan takut dari segala arah ketakutan itu. Contoh, orang yang tadi mempercayai kesyirikan, otaknya penuh dengan kesyirikan, takut dengan hal-hal yang khurafat tadi, dengan nyiloro kidul. Nanti ada dukun itu takut dengan orang-orang tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Ketika mempercayai adanya tatayur, nanti akan disampaikan tatayur, menganggap sial sesuatu. Ketika ada rumah tusuk sate takut. Ketika naik misalnya hotel ada lift yang mungkin angka 13, takut sial dan sebagainya. Ketakutannya dari segala arah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lawannya tauhid masdarul amni. Kalau tauhid sumbernya keamanan. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia anna i'tamada ala iddati alihah. Karena orang yang berbuat syirik bersandar kepada banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kalau ada sebagian, dan ini banyak juga yang takut kepada istilah mereka wali-wali, takut kalau ada wali yang telanjang di pinggir jalan. Nah, ini wali, kalau saya ngerasa nanti kualat, na'udzubillah min dzalik. Atau berpapasan dengan tokoh-tokoh, orang-orang ahli syirik tersebut. Ketakutannya luar biasa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takut kualat ke sana kemari. Kulluha ajizatun an jalbin naf'i wa daf'i dhurri an nafsihi. Padahal makhluk-makhluk itu, sesembahan selain Allah itu lemah, tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat bagi dirinya. Jangankan mereka, Sayyidu waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk mengikrarkan kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan ataupun kemadaratan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidu waladi Adam. Tidak sanggup mendatangkan manfaat dan madarat bagi dirinya, apalagi untuk yang selainnya, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada yantasir fi jawi syirki at-tasya'um war-ru'bu min ghairi sababin dhahirin. Oleh karena itulah tersebar bergentayangan di istilahnya udara kesyirikan di masyarakat yang telah bergentayangan kesyirikan at-tasya'um, yaitu keyakinan, perasaan ini dan itu membawa kesialan.
kita di angka 13, rumah tusuk sate, bulan surah, mendatangkan kesilan dan sebagainya. Ini karena apa? Ya, hatinya sudah terkena virus kesyirikan. Waru'bu, ataupun ada perasaan-perasaan takut min ghairi sababin dohir, tanpa ada sebab yang dohir. Ini ada ya sekilas pembahasan yang agak mendalam sedikit. Ada kata-kata min ghairi sababin dohirin. Kenapa kok disebut dohirin? Ya, min ghairi sababin dohirin. Rasa takut tanpa sebab yang dohir. Dari ucapan kata-kata sababin dohir di sini, ada pembahasan yang sudah kita lewati, masalah takut yang dibolehkan, ya, takut yang tabi'i, ya. Sudah mungkin antum pernah melewati pembahasan ini dan juga sudah kita sampaikan. Al-khauf ada 4, ya. Khauf yang wajib, yaitu takut hanya kepada Allah. Takut yang haram, takut nahi mungkar padahal dia mampu, padahal tidak mendatangkan kerusakan yang besar. Kemudian takut yang syirik, dan takut yang ini yang tabi, yang mubah, yang boleh. Takut kepada harimau. Kenapa kok dibolehkan takut kepada harimau? Padahal Allah mengatakan fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin. Karena tadi ya ada sabab yang dohir. Ya, kalau antum dekat dengan ya harimau, hari singa, antum terkena apa? Ya. Kamadaratannya ini sababun dohir. Sabab yang apa? Yang jelas. Maka boleh. Ya. Tentunya semua dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Khaufun jaiz, khaufun tabi. Karena apa? Ada hukum sebab akibat. Ya. Antum takut kalau misalnya lama-lama nyebrang di jalan sedangkan itu tempat yang misalnya mobil kecepatan kilat misalnya. Ada perasaan takut. Makanya ya cari tempat yang aman untuk nyebrang misalnya. Tapi karena apa? Ya namanya mobil kalau nabrak naudzubillah min dzalik, ada sababun dohir. Ya. Nah, lawannya tadi syirik yang apa? Takut yang syirik. Atau yang lebih dikenal dengan al-khauf asirri. Takut yang ada rahasia, takut dengan wali yang telah mati. Kenapa kok takut inti kepada wali yang telah mati? Tidak dapat mendatangkan manfaat dan madarat orang yang mati tersebut. Kenapa dikatakan syirik tadi? Ada perasaan apa? Takut padahal itu dengan sesuatu yang tidak ada sebab yang dohir. Tidak ada alaqah. Tidak ada kaitan antara sebab dengan musabab. Ya. Itu sekali lagi tidak ada apa? Ya, taksir, pengaruh yang bisa langsung mencelakakan antum. Kenapa antum takut kualat? Istilahnya kualat dengan kiai, dengan wali yang telah mati. Nggak ada sebab yang dohir. Maka dikatakan itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau takut yang syirik hukumnya. Takut asir. Beda dengan takut dengan harimau. Karena apa? Karena ada sekali lagi hukum sebab akibat yang dohir yang nampak jelas. Ya, setiap orang yang berakal sehat paham bagaimana keganasan seekor singa ataupun yang lainnya. Ini sekedar faedah saja. Kenapa kok dikatakan ada tambahan min ghairi sababin dhahirin? Wallahu a'lam. Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bi sultana. Kami akan menimpakan ke dalam hati orang-orang yang kafir ketakutan dengan sebab mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan mendatangkan ketakutan yang luar biasa. Ya. Malam yunazil bis sultan, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Wa ma'wahumun nar, tempat mereka adalah api neraka. Wa bi'sa maswad dzalimin, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu kemusyrikan. Al-khamis, yang kelima, di antara mafasid wa adrar, kerusakan dan juga bahaya syirik, asyirku yu'attil al-amalan nafi'.
kesyirikan itu membatalkan al-amal yang nafi, yang bermanfaat. Li'annahu yu'allim atba'au al-i'timad alal usata wa syufa'a. Karena kesyirikan itu mengajarkan kepada pengikut kesyirikan untuk bersandar hanya kepada perantara-perantara asyufa'a yang berikan syafaat di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrukuna al-amal as-salih, sehingga mereka meninggalkan al-amal as-salih. Wa yartaqibuna dzunub, dan mereka malah melanggar peraturan-peraturan Allah, memaksiati Allah Subhanahu wa taala, namun mereka punya keyakinan kalau sungkem kepada kiai ataupun kepada tokoh agama mereka, maka Allah akan mengampuni segala dosa mereka. Ini ada keyakinan-keyakinan seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Ya. Bahkan ya wallahu a'lam, ada di antara mereka yang kalau mau mati ingin dikubur di samping wali-wali mereka. Untuk apa? Menyelamatkan mereka dari adab kubur. Padahal nggak tahu walinya tersebut mendapatkan nikmat atau adab kubur. Wallahu a'lam. Ya. Namun itu ada keyakinan-keyakinan di masyarakat. Dan itu yang memang mereka doktrinkan kepada orang-orang awam tersebut. Atau kalau istilah kita ini, ya, membodoh-bodohi orang-orang awam agar tetap lancar, ya, fulus mereka, UUD mereka. Makanya mereka sangat getol memerangi dakwah salafiyah, dakwah tauhid. Kenapa? Karena itu akan bisa mencerdaskan umat biar nggak dibodohi oleh mereka. Ini sekali lagi salah satu sebab mengapa mereka murka, mereka marah kepada dakwah salafiyah. Karena sekali lagi masalah perut, masalah UUD lagi. Naudzubillahi min dzalik. Wa yatrukuna al-amal as-salih wa yartaqibuna ad-dzunub mu'taqidina anna haula sayashfa'una lahum indallah. Dengan meyakini bahwasanya yang mereka sembah selain Allah bisa memberikan syafaat di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Wa hadza i'tiqadul Arab qabla al-Islam. Ini keyakinan orang-orang Arab musyrikin sebelum Islam. Alladzina qala Allah fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat, wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka mengatakan yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah pada hari kiamat. Ini kesyirikan yang terulang kembali di tengah umat al-Islam. Mereka mengatakan kami nggak menyembah wali yang telah mati itu, namun wali telah mati itu hanya pemberi syafaat kepada kami di hari kiamat. Nah, ini kata Allah sama dengan kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, kemudian Allah katakan, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard." Katakanlah, apakah kalian memberitahukan kepada Allah tentang apa yang tidak diketahui di langit maupun di bumi? Naudzubillahi min dzalik. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ya, Allah menvonis perbuatan mereka adalah syirik. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Contoh kata beliau, wa haula'in nasara alladzina ya'maluna al-munkarat mu'taqidin annal masih qad kafara anhumul khataya hina suliba bizamihim. Orang-orang Nasara, mereka berbuat banyak kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan dengan ada keyakinan dalam diri mereka bahwasanya Nabi Isa ya itu akan bisa, atau Tuhan mereka itu bisa menghapuskan dosa-dosa mereka ketika disalib tersebut. Ya, penebus dosa kata mereka. Nah, keyakinan seperti ini juga ada pada sebagian kaum muslimin. Ya, terutama di bulan seperti ini, bulan Maulid. Terkadang mereka di bulan-bulan seperti ini sowan kepada wali-wali mereka, tokoh-tokoh agama mereka, memberikan banyak sedekah ya, dengan tujuan untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa mereka. Atau kalau istilah orang-orang Nasara membeli apa? Sukukul Ghufran, surat pengampunan. Ya. Naudzubillahi min dzalik, semudah itu. Ini sekali lagi
memang dari sononya mereka didoktrin. Ya, memang seperti itu keinginan mereka, agar yang dibawa itu ganggu saja kepada mereka, agar mereka dituhankan selain Allah. Itulah at-taghut yang sebenarnya. Ya, disembah selain Allah, man ubidah, ya, wahwa radin. Itulah at-taghut yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Kemudian kata beliau, wa ba'dul muslimin yatrukuna al-wajibat wa yaf'aluna al-muharramat wa ya'tamiduna ala syafa'ati rasulihim lidukhulihimul jannah. Sebagian kaum muslim juga sama. Mereka meninggalkan kewajiban melakukan yang haram, namun mereka punya keyakinan nantilah pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, atau tadi mendapatkan syafaat dari wali-wali mereka. Ma'anna Rasulahumul Karim yaqulu li binti Fatimah. Pada Rasulullah SAW pernah berkata kepada putri beliau langsung, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti la uni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kau kehendaki dari harta dunia, karena aku tidak bermanfaat pada hari kiamat sedikit pun bagimu. Ini Rasul berkata kepada putri beliau. Kok yang sudah berabad-abad namanya mengaku keterangan Rasul, luar biasa doktrinnya kepada para pengikut, bisa memberikan syafaat dengan semudahnya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul mengatakan, man batta bi amaluhu lam yusri bi nasabu, yang lambat amal perbuatannya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Ya, semuanya likulin darajatun mimma amilu. Setiap manusia akan mendapatkan derajat kedudukan di hadapan Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian poin yang keenam, asyirku sababul khulud finnar. Di antara bahaya kesyirikan, syirik merupakan sebab kekalnya manusia di dalam api neraka. Wa syirku sababun lidhaya' fid dunya wal adab al mu'abbad fil akhirah. Syirik merupakan sebab utama kebinasaan, bencana, malapetaka fid dunya wal akhirah. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'iqabin min indihi. Kata Rasul, apabila maksiat telah menyebar di tengah umatku, Allah akan meratakan azabnya. Ini maksiat, sebab utama bencana malapetaka, apalagi kesyirikan yang merupakan kemaksiatan yang paling maksiat, kedoliman yang paling dolim, kemungkaran yang paling mungkar. Itu sebab utama kehancuran, kebinasaan, bala, malapetaka, musibah fi dunya wal akhirah. Naudzubillah min dzalik. Allah berfirman, innahum man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan baginya api neraka, tempat tinggalnya di neraka, wa malid zalimina min ansar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Perbuatan syirik penyebab manusia kekal di dalam api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi dan dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Demikian pula di antara dampak negatif bahaya syirik, Allah nggak akan mengampuni dosanya. Kalau orang berbuat maksiat selain syirik, masih ada harapan diampuni. Namun kalau sudah berbuat syirik, belum bertobat sampai mati, maka tidak ada ampun. Tempatnya neraka kekal abadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh dari bahaya syirik di sini, asyirku yufarriqul ummah. Kesyirikan itulah yang memecah belah umat. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan lebih parah lagi, mereka memutarbalikkan fakta. Dianggap dakwah tauhid yang memecah belah umat. Padahal syiriklah yang memecah belah umat. Sebagaimana juga bid'ah.
Bid'ah yang memecah belah umat, bukan sunnah. Bukan ahli sunnah, bukan dakwah salafiyah, al-firqatun najiyah salafiyun yang memecah belah umat. Yang memecah belah umat adalah ahlul bid'ah. Ya. Kata beliau, Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Allah katakan orang musyrikin lah yang memecah belah agama. Ahlul bid'ah lah yang memecah belah agama. Bukan sebaliknya. Namun ada orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta. Yang membantah penyimpangan dikatakan membuat keributan, membuat perpecahan. Justru sebaliknya, yang menyebarkan syubhat, yang menyebarkan kebatilan, penyimpangan dalam masalah akidah wal manhaj khususnya, itulah yang membuat perpecahan, keributan. Wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ini sebagian mafasid adrar dari kesyirikan. Al-khulasah, kesimpulannya, inna kullal fusul al-mutaqaddimah tuwaddih wuduhan taman anna syirka a'dhamu amrin yajibul ihtirazu minhu. Dari penjelasan yang sudah berlalu, ini menjelaskan kepada kita dengan terang benderang bahwasanya kesyirikan adalah sesuatu yang paling wajib dijauhi. Kalau orang itu ingin menjauh dari kemaksiatan, maka yang paling wajib dijauhi kesyirikan. Demikian pula wa tarafu anhu, untuk dia tinggalkan wal khauf minat tawarrud fi, dan yang paling harus ditakuti yaitu jatuh ke dalam kesyirikan. Sudah kita sampaikan, jangankan kita, Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai beliau berdoa, wa janubani wa bani an na'budal asnam. Wa janubani, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Khalilullah, kekasih Allah. Beliau yang luar biasa. Kisahnya di dalam Al-Quran, bagaimana beliau menghadapi orang-orang musyrikin dari yang atas sampai yang bawah. Beliau luar biasa perjuangannya mendakwakan tauhid. Meskipun demikian masih takut kesyirikan. Maka kita ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah merasa aman. Asyubuhat khatafa wal qulubu dha'ifa. Syubhat cepat menarik sedangkan hati itu lemah. Jangan pernah mengatakan, wah saya sudah belajar akidah, belajar tauhid berpuluh-puluh tahun, atau bahkan bisa dengan ratusan tahun misalnya. Jangan pernah merasa aman dari kesyirikan, dari syubhat-syubhat tentang al-aqidah, syubhat khatafah. Apalagi kalau kita perhatikan berapa banyak yang dulunya kokoh di atas tauhid, di atas akidah, namun juga menyimpang, membelot dan sebagainya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidul Waladi Adam, manusia yang paling bertauhid. Meskipun demikian, beliau masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa a'udzubika wa astaghfiruka lima la a'lam. Sekali lagi, harus kita betul-betul menjauh dari kesyirikan dan dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan ataupun dari syubhat-syubhat tentang kesyirikan ini. Kata beliau, wal khamil tawarrud fi li'anna a'dhamu dzunub, karena syirik merupakan dosa yang paling besar. Wa li'anna yuhbitu kullama ya'maluhu al-'abd min a'malin salihah. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam poin tentang masalah bahaya syirik. Syirik itu membatalkan semua amal ibadah. Sebagaimana Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, saatnya mereka berbuat syirik akan gugur semua amal ibadah mereka. Qad yakunu minha naf'ul ummah wa khidmatul insani. Mungkin orang itu luar biasa sedekahnya, manfaatnya luar biasa untuk manusia, namun ketika berbuat syirik tidak ada artinya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Ini semuanya dinukil dari kitab Dalilul Muslim fil I'tiqad
karya Syekh Abdullah Abdul Ghani Khayyat. Beliau salah satu ulama besar di Arab Saudi, terutama di kota Mekah. Beliau Imam Masjid Al-Haram di masanya, rahimahullahu ta'ala. At-tawassul al-masyru'. Sekarang beliau pindah kepada pembahasan at-tawassul. Ini karena pembahasan masih ada kaitan dengan tauhid dan syirik. Yang pertama at-tawassul yang al-masyru'. Kata para ulama, ayat tentang tawassul atau al-wasilah di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat. Yang pertama dalam surat Al-Ma'idah ini, kemudian dalam surat Al-Isra. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul al-wasilah. Dan sepakat ulama mentafsirkan kata-kata al-wasilah, carilah perantara, yaitu dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah, entah itu amalan yang wajib atau amalan yang sunnah. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilail wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kata-kata wabtaghu ilail wasilah. Ini banyak ditafsirkan oleh ahli bidah dengan penafsiran yang batil. Mereka misalnya minta-minta kepada wali yang telah mati dengan dalil boleh. Allah mau merintahkan, carilah perantara kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang harus betul-betul diwaspadai. Banyak syubhat dari arah tawassul ini. Di antaranya dengan memakai ayat-ayat ini. Carilah perantara kepada Allah. Seolah-olah apa? Bebas dari perantara apa saja. Tidak. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Apakah sembarangan kita beribadah kepada Allah? Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Apakah sembarangan kita sholat? Tidak. Demikian pula di sini, carilah perantara kepada Allah, yaitu dengan kata Qatadah, seorang ulama salaf, takarrabu ilai bi ta'ati. Maksud wabtaghu ilail wasilah adalah dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mentaatinya. Bagaimana mentaati Allah? Yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bukan asal-asalan. Demikian pula wal amal bima yurdi. Dan juga dengan amalan yang membuat ridho Allah. Dari mana tahu kita Allah ridho atau tidak? Dari wahyu Allah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, ayat wabtaghu ilail wasilah, carilah perantara yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan yang wajib atau yang mustahab. Dan ini yang Rasul sampaikan dalam hadisul wali. Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Dan tidaklah hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Melaksanakan yang wajib, yang fardhu. Wala yazal abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang nawafil, yang mustahab. Ini perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan fi'il wajibat awil mustahabbat, bukan dengan syirki wal bidah. Oleh karena itulah ada ungkapan dari seorang ulama salaf yang bernama Ibnu Aun, wa mashtahada mubtadi'un fil ibadah illa zada minallahi bu'da. Tidaklah ahli bid'ah itu semakin semangat rajin beribadah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah apa? Dekat kalau berbuat bid'ah. Nah, kemudian kata Syekh, wa tawassul al-masyru' huwa alladhi amra bil Qur'an. Tawassul yang masyru' tentunya yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang dalam Al-Quran, yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, wa hakah Rasul SAW wa amila bi sahabat.
Intinya tawasul yang masyru', yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, walahu anwa'un adidah, dan banyak bentuknya, macamnya. Meskipun secara ringkas sebetulnya cuma 3. Ya, kalau diringkas ada 3, yaitu tawasul dengan amal soleh, dengan asmaul husna, dengan doa orang yang masih hidup yang ada di hadapan kita. Ini secara ringkasnya. Nanti poin-poinnya ini ada masuk ke dalam poin-poin yang salah satu dari 3 itu. Ya. Contoh di sini at-tawassul bil iman. Tawasul dengan iman. Ya, dengan keimanan kita, dengan tauhid kita yang sahih, dengan akidah kita yang sahih. Sebagaimana qala ta'ala yahki tawassula ibadihi bi imanihim. Sebagaimana Allah mengkisahkan tawasul hamba-hambanya dengan keimanan mereka. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru ya kepada keimanan, an aminu, untuk kalian beriman kepada Rabb kalian, fa'amanna. Ini kata-kata fa'amanna, tawasul dengan al-iman. Rabbana faghfir lana, baru apa? Mulai doa. Faghfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami. Tawasul dengan apa? Al-iman. Kalau kita misalnya mau tawasul ketika berdoa kepada Allah, misalnya dengan iman, dan ya Allah, kami telah beriman kepadamu, kami telah bertauhid dengan tauhid yang benar sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat, maka sembuhkanlah penyakitku, misalnya berilah kami ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Ini tawasul dengan al-iman. Nah, ini masuk dalam kategori tawasul dengan al-amal saleh. Karena amal saleh itu luas. Ya, di antara amalul al-qalb, amalan hati. Ya. Jadi sekali lagi termasuk al-amal as-saleh, tawasul dengan al-iman, dengan tauhid, dengan al-aqidah yang sahihah. Ya. Kemudian wa kafir anna sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Ini intinya tawasul dengan al-iman. Yang kedua, at-tawassul bi tauhidillah. Ini mirip dengan yang pertama tadi. Kadu'a Yunus alaihissalam hina ibtala'ahu al-hud. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika dimakan oleh ikan paus. Fanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika beliau berdoa kepada Allah, beliau bertawassul dengan at-tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini juga sama sekali lagi tawassul dengan al-amalu as-saleh. Yang ketiga, at-tawassul bi asma'illah, tawassul dengan nama-nama Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, yang paling indah, maka berdoalah kepada dengan menyebut nama Allah tersebut. Ya, kalau bisa kata para ulama disesuaikan. Ya, kalau memang paham, ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Ya Razzaq yang Maha memberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya Alim alimni. Ya. Namun kalaupun memakai nama yang merupakan induk daripada al-asmaul husna, itu juga dianjurkan karena itu salah satu cara doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ya, kata Rasul, ada nama-nama Allah yang kalau kita berdoa dengan menyebutnya akan Allah kabulkan. Di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa min du'ai Rasul sallallahu di antaranya as'aluka bi kulli ismin huwa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama yang Kau miliki. Ini juga tawassul dengan semua nama-nama Allah. Kemudian yang keempat, at-tawassul bi sifatillah, tawassul dengan sifat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ini juga tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Ya Hayyu Qayyum, nama Allah tadi. Bahkan induk daripada nama Allah. Kemudian
dengan apa? Rahmat. Aku minta pertolongan. Ini istighosah dengan nama Allah dan juga sekaligus sifat-sifat Allah. Kemudian at-tawassul bil a'mali shalih, tawassul dengan amal-amal saleh seperti salat, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku senantiasa berbakti kepada kedua orang tuaku. Setiap hari aku misalnya, ya terserah apa yang antum ingat daripada amal kebaikan dan bakti antum kepada orang tua. Entah mungkin tiap hari mijiti orang tua ataupun memberikan nafkah kepada orang tua, apapun itu. Antum sebutkan kepada Allah, itu sebagai bentuk tawassul. Makanya kata para ulama, ini sekaligus menyeru kita untuk banyak beramal saleh. Kalau kita nggak punya amal saleh, bingung. Ya. Apa yang perlu kita, yang bisa kita tawasulkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nggak punya amal saleh misalnya. Ya. Makanya ini juga sekaligus motivasi untuk banyak beramal saleh agar kita bisa jadikan sebagai tawasul kepada Allah. Dari hifdzil hukuk, menjaga amanah atau hak-hak manusia, amanah, sedekah, wal dzikr, berzikir, tentunya yang disyariatkan, wa tilawatil Quran, wa sholati ala nabi, bersalawat kepada Nabi SAW, semua amal saleh yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah bisa kita tawasul dengannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga wa hubbuna lahu wa li ashabi, bahkan amalan hati, yaitu cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada sahabat Rasul SAW. Ya Allah, kami adalah orang yang cinta kepada Rasulmu, kepada para sahabat Nabi, maka tolonglah kami. Misalnya, tawasul dengan cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain daripada amal-amal yang saleh, entah itu amalan lahiriah ataupun amalan lisan atau amalan batiniyah, itu masuk dalam kategori al-amal as-saleh. Seperti di tauhid wal iman masuk dalam kategori tawasul dengan al-amal as-saleh. Dalil tentang tawasul ini yaitu mazhabata fi sahih Muslim, yaitu tentang kisah ashabil ghar alladzina hubisu fi. Ya, masyhur insyaallah di antara kita bagaimana 3 orang itu masuk ke dalam gua kemudian tertutup oleh batu gua atau mulut gua tersebut, mereka tidak bisa keluar. Maka mereka pun bertawasul dengan amal soleh yang mereka miliki. Watawassalu ilallah bihifdzi haqqil ajir. Salah satu dari mereka bertawasul dengan amanah yang dia pegang erat, yaitu berupa upah pegawainya yang dia tinggalkan, bahkan dia kembang biakan dan dia berikan kepada pegawainya tersebut, tidak dia korupsi, tidak dia ambil. Kemudian juga al-ihsan lil walidain, yang kedua tawasul dengan berbaktinya dia kepada orang tuanya, dan yang ketiga tawasulnya dia meninggalkan kemaksiatan, seperti dalam poin yang ke-6. At-tawassul ilallah bitarkil ma'asi kal khamri wa zina wa ghiriha minal muharramat. Ini masuk dalam kategori at-tawassul bil amal as-salihah. Wa qad tawassala ahadu ashabil ghar alladzina hubisu fihi bitarkihi az-zina fa farajallahu anhu. Ini sambungan sebetulnya dengan yang kelima, yaitu meninggalkan maksiat, hal-hal yang diharamkan seperti minum khamr, zina dan yang lainnya. Maka orang itu ketika sudah hampir mau berzina, namun dia tinggalkan karena Allah, dan dia pun bertawasul dengan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka Allah pun berikan jalan keluar, dibukakan gua sehingga mereka bisa keluar. Intinya kembali kepada tawasul bil amal as-salihah. Sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu pembahasan at-tawasul yang masuk disampaikan di sini, tawasul dengan al-asmaul husna dan tawasul dengan al-amal as-salih. Yang ketujuh, wal muslimun al-yaum tarakul amal as-salih wa tawassula bihi wa laja'u ila tawassul bi a'mali ghairi minal amwat mukhalifina hadiya Rasul sallallahu wa sahabat. Kaum muslimin sekarang illa marrahimallah meninggalkan amal soleh dan tawasul dengan amal soleh, namun mereka bersandar kepada tawasul dengan amalan selain mereka dari orang-orang yang telah mati, dan itu bentuk menyelisihi petunjuk Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini poinnya sama dengan tadi poin yang
kerusakan kesyirikan, mereka malas beramal soleh dengan alasan nanti cukup ngasih sedekah kepada wali-wali, tokoh-tokoh agama mereka akan diampuni dosanya. Ini juga mirip dengan itu. Tawasul mereka menyandarkan kepada yang telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedelapan, at-tawassul bi talabid du'a. Ini tawasul yang ketiga. Ya, sekali lagi intinya tawasul yang masyru' kembali kepada 3 poin ini. Tawasul dengan al-asmaul husna dan juga sifat-sifat Allah, tawasul dengan amal soleh, dan tawasul dengan doa orang yang masih hidup dari orang-orang soleh yang hadir. At-tawassul bitolabi du'a minal anbiya was solihin al-ahya. Sebagian menambahkan al-ahya al-hadirin yang ada di hadapan kita. Entah di hadapan itu langsung, offline atau online istilahnya. Karena nanti ada tawasulnya orang-orang musyrikin atau tawasulnya ahli bidah kepada wali-wali mereka yang hidup juga, tapi dia di hadapannya, entah yang offline ataupun online, ditimpa musibah di lautan, teriak-teriak, ya Kiai Fulan, wahai Ustadz Fulan. Betul, ustadznya itu masih hidup, tapi nggak ada di hadapannya. Dia tawasul dengan orang yang masih hidup, tapi dia di hadapannya seolah-olah, tadi ada perasaan sang wali, sang tokohnya tersebut tahu yang gaib. Na'udzubillah min dzalik, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun masih hidup. Makanya sebagian ada yang mengikatkannya lagi dengan kata-kata al-hadirin. Al-hadirin di sini sekali lagi bisa offline, bisa online. Ya, dia nggak di hadapan kita langsung, tapi lewat telepon. Tolong Ustaz, saya doakan, semoga saya misalnya mendapatkan kerjaan dan seterusnya. Nggak ada masalah, meskipun nggak ada di hadapannya, tapi bisa komunikasi, hadir offline atau online. At-tawassul bi talabid du'a minal anbiya was salihin al-ahya, yang masih hidup al-hadirin. Faqad warada anna rajulan dhariral basar. Dalilnya banyak sekali. Sebagaimana kisah al-Arabi, Arab Badui yang datang ke masjid di kala Rasul khutbah Jumat. Dia mengeluhkan tentang tempatnya yang sedang ditimpa paceklik. Dia minta doa kepada Rasul. Itu orang Arab Badui minta Rasul istisqa, doa minta hujan. Ini ketika Rasul masih hidup. Tapi ketika Rasul telah meninggal dunia, tidak ada sahabat yang tawasul dengan doa beliau setelah beliau meninggal dunia. Demikian pula dalilnya, ada seorang yang buta datang kepada Rasul SAW. Seraya berkata, Udu'ullah an yu'afiyan, ya Rasulullah doakan. Atau berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Qala in syi'ta da'utu laka wa in syi'ta sabarta fa khairun laka. Kalau engkau mau, aku akan doakan dirimu kepada Allah, dan jika engkau mau, engkau bersabar, dan itu lebih baik bagimu, akan mendapatkan pahala yang luar biasa di akhirat. Namun sang orang tadi tetap meminta ud'u, ya Rasulullah doakanlah aku. Fa'amara an yatawadda. Lalu Rasul memerintahkan orang yang buta tadi untuk berwudu, fayosin wudu'ahu, dan dia pun memperbaiki wudu'nya, faisali rak'atain, dia pun salat 2 rakaat. Wa yad'u bihadza du'a, dan orang Arab itu atau orang yang buta tadi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika nabir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, aku menghadap kepada Rabbku fi hajati, dalam kebutuhanku, fatuk dhali, kemudian atau fatat dili, kemudian ya Allah penuhilah kebutuhanku, permintaanku. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah kabulkanlah doanya Rasul tentang diriku, wasyafi'ni fihi, dan kabulkanlah doaku terhadap doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala rajul fabari'ah. Dia pun sembuh akhirnya. Hadis ini banyak disalahgunakan oleh ahli bid'ah untuk tawasul
dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Padahal ya mereka gagal paham. Itulah kebiasaan bidah, gagal paham. Kata Syekh, yufidu hadal hadis, padahal makna hadis ini, anna Rasul da'a lil a'ma. Jelas lafadznya, bahwasanya orang buta tadi datang kepada Rasul, minta doanya Rasul. Ini tawasul dengan apa? Doanya Rasul, bukan tawasul dengan apa? Kehormatannya Rasul. Ya, sebagaimana ucapan Umar bin Khattab ketika beliau tawasul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika istisqa. Ya. Allahumma inna kunna natawassal ilaika binabiyyika ya fatasqina. Ya Allah, kami dahulu bertawassul dengan nabimu, maka engkau pun memberikan hujan kepada kami. Kemudian kata Umar bin Khattab, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Namun sekarang kita tawassul dengan paman nabi kita, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada al-bid'ah yang memahami ini tawasul dengan kehormatan Nabi. Padahal tidak. Ya, seandainya itu tawasul dengan kehormatan ya Nabi, nggak mungkin ada tambahan kami tawasul dengan paman Nabi, cukup tawasul dengan Nabi saja. Kenapa kok tawasul dengan Al-Abbas? Padahal dalam sejarah juga disebutkan Umar bin Khattab minta langsung doa kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan tawasul dengan kehormatan Nabi Muhammad atau yang lainnya. Di antaranya hadis ini atau hadis tadi menyebutkan anna Rasul SAW da'alil a'ma. Rasul mendoakan orang yang buta tadi, wa huwa hayyun, dan Rasul masih itu fastajaballahu du'ahu. Allah pun mengabulkan doa Rasul, wa amara an yad'u li nafsi, dan Rasul pun memerintahkan orang itu berdoa sendiri. Ya. Sekali lagi, sungguh batil ucapan ahli bidah yang berdalil dengan hadis atau kisah ini untuk tawasul dengan kehormatan Nabi atau tawasul dengan Nabi setelah meninggal dunia. Wa yatawajja ila Allah bi du'ai nabihi, ya, dan dia menghadap kepada Allah dengan doa nabinya. Faqabilallahu minhu, Allah pun kabulkan doanya. Wa hada doa khasun fi hayati sallallahu. Tawasul dengan doa Nabi ini pada waktu Rasul masih hidup, minta doanya Rasul. Wala yumkin ad-du'a ba'dal wafat. Adapun minta doa kepada Rasul setelah meninggal dunia ini tidak dibolehkan. Kenapa? Li'anna sahaba lam yaf'alu, karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Contohnya Umar bin Khattab tadi, ketika masa fajr di zaman beliau tidak tawasul di kuburan Nabi atau tawasul dengan kehormatan Nabi atau tawasul dengan Nabi SAW. Sebagaimana mereka tawasul kepada Rasul ketika masih hidup. Demikian pula ya tadi Umar bin Khattab mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika masih hidup. Nah, walam yastafid minhu al-umyan ba'da hadil hadits. Adapun setelah meninggalnya Rasul, maka tidak mungkin atau tidak boleh tawasul dengan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqomah di atas akidah menyesal sampai akhir kita nanti, dan semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan, dari segala makar-makar jahat, al-makirin wal hasidin qatalahumullah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan sekali lagi kepada Ustaz Abdul Muttalib untuk nasihat-nasihatnya. Akhirnya akhir pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.